Pemirsa, meski telah bebas bersyarat, terpidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tetap mengajukan peninjauan kembali. Terkait dengan hal ini, pihak Kejaksaan Agung menyampaikan pengajuan PK merupakan hak Jessica sebagai terpidana. Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Wongso resmi bebas bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024. Meski sudah bebas bersyarat, tim kuasa hukum Jessica menyatakan akan tetap mengajukan peninjauan kembali atau PK. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mempersilahkan Jessica Wongso untuk mengajukan peninjauan kembali terkait kasus sianida yang menjeratnya 8 tahun lalu. Menurutnya, pengajuan PK merupakan hak Jessica sebagai terpidana. Yang menjelaskan bahwa pengajuan PK berdasarkan pasal 263 KUHP, terpidana atau ahli waris bisa mengajukan PK ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun yang menjelaskan bahwa tim kuasa hukum Jessica harus siap menunjukkan adanya bukti baru atau novum untuk bisa mengajukan peninjauan kembali. Kembali atau tidak, tentu kita harus mengacu kepada hukum acara yang ada, ya. Bahwa dalam pasal 263 KUHP sebagai hukum acara kita di sana secara lugas menyatakan bahwa terpidana ataupun ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, jadi dari sisi kami tentu melihat bahwa ini merupakan hak yang bersangkutan, apakah akan mengajukan peninjauan kembali atau tidak. Nah, tetapi harus diingat juga bahwa dalam pasal 263 itu tentu juga telah disyaratkan bahwa seseorang terpidana atau ahli warisnya ketika akan mengajukan peninjauan kembali juga harus didasarkan pada alasan-alasan pengajuan PK itu sendiri. Nah, misalnya apakah benar ada bukti baru atau novum. Nah, kemudian misalnya apakah ada memang kehilapan, ya, atau kesalahan hakim sewaktu mengadili, ya. Jadi ini sangat penting untuk sebagai syarat pengajuan PK. Sebelumnya Jessica telah mengajukan permohonan banding, kasasi hingga PK, namun semua perlawanannya ditolak. Minggu kemarin, Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat dari Lapas Pondok Labu. Ketua Tim Kuasa Hukum Jessica, Oto Hasibuan, menyebut akan tetap mengajukan PK ke Mahkamah Agung karena putusan terhadap Jessica tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024. Sebelumnya ia dihukum 20 tahun penjara karena dinyatakan bersalah memasukkan racun sianida ke kopi yang diminum Mirna. Selengkapnya kita bahas lewat infografis berikut. Kasus berawal dari Wayan Mirna Salihin yang mengajak teman-temannya bertemu di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016. Kala itu Mirna yang memesan es kopi Vietnam dan menyeruputnya tiba-tiba kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi kemudian mengusut kasus kematian Mirna dengan melakukan olah TKP dan juga memeriksa sejumlah saksi. Mulai dari pegawai kafe, Jessica, lalu Hani, orang tua Mirna, suami Mirna, saudara kembar Mirna, hingga beberapa saksi ahli. Polisi kemudian melakukan autopsi jasad Mirna dan uji laboratorium untuk mencari tahu penyebab kematian Mirna. Hasil autopsi Mirna ditemukan ada zat korosif yang menyebabkan pendarahan di lambung Mirna, yakni racun sianida. Pada 29 Januari 2016, polisi pun menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dan harus mendekam di rutan Direktorat Reserse Kriminal Mapolda Metro Jaya dengan masa penahanan 120 hari. Pada 1 Maret 2016, pengadilan menolak pra-peradilan Jessica. Lalu pada 27 Mei 2016, Jessica menempati rumah tahanan perempuan Pondok Bambu. Pada 15 Juni 2016, sidang perdana Jessica Wongso digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang ini menyedot perhatian publik hingga ruang sidang pun membludak. Sidang digelar terbuka bahkan disiarkan secara live oleh media massa. Sidang terus dijalani Jessica hingga 32 kali persidangan. Pada 27 Oktober 2016, Jessica divonis 20 tahun penjara karena perbuatannya dianggap sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jessica pun harus menjalani hari-harinya di rutan Pondok Bambu. Lalu pada
pada 7 Desember 2016, Jessica lewat kuasa hukumnya Otto Hasibuan menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. 23 Februari 2017, Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk menolak banding Jessica. Lalu pada 9 Mei 2017, Jessica menempuh upaya hukum lain dengan mengajukan kasasi atas kasusnya ke Mahkamah Agung. Lalu pada 21 Juni 2017, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Jessica. 22 Juni 2017, Jessica mengajukan peninjauan kembali atau PK. Lalu pada 31 Desember 2018, Mahkamah Agung merilis hasil PK yang diajukan Jessica dan menolak upaya PK tersebut. Jessica pun dihukum 20 tahun penjara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali mencuat. Pada 30 September 2023, Netflix membuat heboh lantaran merilis film dokumenter terkait kasus pembunuhan terhadap Mirna berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Film tersebut memantik kembali reaksi masyarakat terhadap kasus tersebut. Masyarakat menjadi ragu akan kebenaran di balik kasus tersebut dan banyak yang beropini bahwa Jessica Wongso tidak bersalah. Melalui film dokumenter tersebut, salah satu kejanggalan yang ditemukan penonton adalah jasad Mirna tidak diotopsi secara menyeluruh, padahal kematian korban tidak wajar. Adapun kesaksian ahli forensik RS Polri Kramat Jati Slamet Purnomo dalam persidangan mengatakan bahwa pihaknya mengambil sampel dari mayat Mirna untuk pemeriksaan toksikologi dan disimpulkan bahwa korban mengalami perlukaan pada lambung karena zat korosif. Sementara ahli patologi RSCM Jaya Surya Atmaja memberi kesaksian dalam sidang bahwa korban tidak diperiksa keseluruhan organ sehingga tidak bisa dipastikan penyebab kematiannya. Kejanggalan lain yang ditampilkan di film tersebut adalah ketika tim produksi film mewawancarai Jessica di rutan Pondok Bambu, tiba-tiba di tengah obrolan pihak lapas menginterupsi dan memblokir semua wawancara dengan Jessica. Lalu pada 18 Agustus 2024, Jessica Wongso pun bebas bersyarat. Jessica mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik dan telah menjalani 2/3 dari hukumannya. Jessica Wongso tetap akan mengajukan PK terhadap kasus kematian Wayan Mirna Salihin meski dirinya sudah bebas bersyarat. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan menyebut bahwa itu adalah bentuk menghormati hukum. Otto juga mengklaim pihaknya telah memiliki novum atau bukti baru. Otto mengungkapkan bukti tersebut sudah ada pada kala itu, namun ada oknum yang menyembunyikan barang bukti sehingga putusan hakim memberatkan Jessica. Ia yakin bukti baru yang pihaknya miliki dapat mengubah penilaian hakim.